Semangat pagi. Hari ini kita hanya membawakan topik yang ringan saja, yaitu yang sering kali kita terjadi mengalami kerusakan. Tapi kadang-kadang pada saat terjadi kerusakan, karena harganya tidak terlalu mahal, kadang-kadang kita langsung mengganti. Padahal kita bisa mencari alternatif yang lebih murah, yaitu ini, jam dinding. Jadi jam dinding ini biasanya 1 tahun atau 2 tahun dia terjadi kerusakan pada mesinnya. Nah, pada mesin ini apabila terjadi kerusakan pada mesinnya yang karena harganya mungkin di bawah 200.000, kadang ya udahlah kita beli baru. Padahal kalau kita mau perbaiki sendiri itu murah, lebih murah, bahkan sangat murah. Kita hanya memerlukan mesin ini saja. Mesin ini harganya dari 20.000 sampai 60.000 tergantung merek dan tipenya. Yang termahal biasanya merek Seiko, itu cukup mahal sekitar 60.000, tapi yang pergerakannya sudah smooth, jadi tidak ada jeda, jadi langsung berputar itu. Nah, ini kebetulan saya beli yang 45.000 yang Seiko yang non-stop, jadi dia tidak terlihat berputar, bergesernya non-stop, jadi tidak ada stop per detiknya. Jadi kita ikut saja penggantiannya, mudah dan cepat. Adapun dalam langkah pengerjaannya kita memerlukan beberapa alat tool, yaitu seperti obeng plus biasanya kita gunakan yang sedang atau yang kecil, kemudian tang, kalau dia terlalu keras nanti membuka kita pakai tang, kemudian kain lap atau tisu lah untuk membersihkan kacanya. Jadi pertama kita lepaskan saja dulu skrupnya yang ada di sekeliling ini. Kita lepaskan dulu skrupnya. Dia ada yang pakai 4, ada yang pakai 6 skrup. Tergantung, makin besar biasanya semakin banyak skrupnya. Setelah semua skrup terbuka, kita angkat saja jam ini. Nah, ini dia kacanya nempel di sini. Ini kita singkirkan dulu. Nah, kacanya dia kadang agak susah, dia melengket biasanya. Pelan-pelan kita pakai obeng kecil atau pisau sih. Kita harus pelan-pelan membukanya. Memang dia biasanya agak retak sedikit atau apa. Kita harus cari celah supaya dia pelan-pelan membuka kacanya ini. Ini udah terbuka. Nah, ini terbuka. Ya, kita tinggal geser supaya dia bisa. Nah, udah terbuka dia. Terbuka. Jadi posisi kacanya ini sudah aman. Terbuka. Berarti sudah terbuka. Nah, ini udah. Nanti kita bersihkan ini. Kita taruh dulu. Nah, untuk mengganti ini gampang saja sebenarnya. Ini kita tinggal angkat saja, agak keras memang biasanya. Kita angkat saja. Nah, udah tercabut dia, Ini yang rusak. Kemudian ini kita cabut. Setelah itu kita cabut untuk jamnya. Setelah itu biasanya keras, kita perlu tang. Kita kendorkan saja. Nah, sudah kendur dia. Kita cabut ini. Nah, tinggal kita ini yang lama, kita pasang mesin yang baru. Ini ada skrupnya. Kita pasang mesin yang baru. Kita pasang lagi kuningannya seperti semula. Ini ada. Kita bisa gunakan lagi. Biasanya dia ukurannya sama saja. Nah, kemudian kita kencangkan. Kita posisikan ini karena sudah ada dudukan. Biasanya kita tinggal kencangkan saja dengan tang supaya dia tidak mudah terlepas. Sebenarnya dia tidak gampang terlepas sih karena posisinya kencang.
Nah, setelah kita kencangkan semua, tidak lupa kita bersihkan dulu ini kacanya supaya dia mengkilat lagi. Pakai tisu atau kain majun atau kain biasa lah, supaya dia kacanya bersih lagi, hilang dari debu, jadi nampak baru lagi, seperti baru lagi dia. Jadi ini cukup penting juga, karena mungkin selama mesin hidup kadang-kadang kita tidak pernah membersihkan kacanya. Nah, kita bersih. Nah, ini tidak ada lagi, sudah cukup bersih kacanya. Baru kita lanjutkan langkah berikutnya. Pemasangannya diusahakan di jam 12. Jadi jam 12 agar dia posisinya betul-betul rata nanti jam 12. Ini biasanya baik dia yang lama ataupun baru itu sama. Diameter jam ini kita tinggal tekan saja. Tekan saja dengan pelan-pelan. Nah, sudah masuk dia. Ini apabila dia kurang naik, kita bisa naikkan supaya jangan menyentuh permukaan ini. Nah, kalau dia menyentuh permukaan ini, jamnya nanti akan tersangkut, jadi tidak akurat lagi dia. Kita posisikan di mana dia tidak menyentuh. Kemudian menitnya kita tekan saja, biasanya dia akan samakan posisinya dengan jam tepat jam 12-nya. Kita betul-betul posisikan jam 12 siang, dia pas. Kita tekan saja. Tekan saja. Ya, sudah kencang. Kemudian kita pasang lagi detiknya. Jadi apabila dia nggak center, kita tinggal posisikan saja, senterkan saja, karena dia kalau sudah jalan dia akan normal. Nah, ini detiknya kita tinggal pasang aja kembali. Jadi biasanya diameter untuk jam ini semuanya sama. Nah, ini sudah terpasang. Sebelum kita tutup, kita coba dulu. Kita kasih baterai. Nah, dilihat ini. Sekarang jamnya sudah beroperasi. Jadi tinggal kita lihat posisinya ini. Jangan sampai ada jarum ini yang bergesekan pada saat dia beroperasi. Kita lihat ini ada jarak, ada space supaya dia nanti pada saat dia beroperasi tidak bergesek. Tinggal kita pasang kacanya. Kita pasang kacanya yang sudah dibersihkan tadi. Kita lakukan pembersihan yang supaya jamnya seperti baru lagi. Nah, kita pasang kacanya, ditekan saja, kembalikan ke posisi semula. Nah, sambil kita perhatikan apakah jarum ini akan menyentuh. Kalau dia tidak menyentuh berarti aman. Nah, tinggal kita kembalikan lagi, pasang tutupnya ini yang kita juga bersihkan supaya jamnya terlihat baru kembali. Posisi penutupnya ini sesuai dengan posisi semula. Jadi kita tinggal pasang skrup bautnya di sini, samakan. Nah, kita pasang bautnya dulu. Skrupnya satu persatu, dipastikan bahwa sudah duduk pada posisinya semula.
Sekarang jamnya sudah selesai kita perbaiki. Mantap.